Bahkan napa nasakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, kullu bani adam khata'un wa khaira khata'ina at-tawwabun. Majappu idi anak epona Adam tuor yasal lebok na tanai, mesti dalam kehidupannya itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Faqal kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur temagangka lauria jasewana po Allah Subhanahu wa taala. Nasaba alhamdulillah engke koritu ala siaga egana papinyama nabirap po Allah taala lauri di manang atanna. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Papenya meng atau perang dan nia papenya meng asal lengang. Mamagi-magi insyaallah idi yang kemat depun relalan na onrong iwe si mata ifakke gune si bawa madecing. Papenya meng asal lengang dan nia atau perang. Gangkan na engkaki mangolori hadirik na pungala ta'ala untuk mempertanggungjawabkan agi fura ifapole riwat tutak tuore selebok na tanai. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore toladan akacuera lauri di maneng nawat diki lolongang ade cengen rilino dan nia lolongang ade cengen ri akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pura ipa si bawa madece makada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menciptakan. Pengala taala pancaji sewa-sewa riasa lebok na tanai. Pengala ta'ala na fancajiwi olok-koloe. Pengala ta'ala na fancajiwi tanat-tanangi tumbuh-tumbuhan. Dan niya makutofar itu pengala ta'ala na fancajiwi rufatawi. Atanna riasa lebok na tanay. Dan ternyata jamaah dimulakan Allah, ala siaga egana na fancaji pengala ta'ala, ternyata kita manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan makhluk yang sangat sempurna dalam bentuk penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Majapu pengala taala na fancaji wi idi rufatawi, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia. Nekia zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di balik kesempurnaan penciptaan manusia,
Risesena yero tolinoi engka kekuranganna. Ada kekurangan dan kelemahannya. Aga yero idi rupa tawi kekurangata. Maige alita biasa ki alita atak kalufal lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Di balik kesempurnaan ciptaan yang Allah berikan kepada kita manusia, di baliknya itu ada kelemahan dan kekurangan. Adalah manusia senantiasa dalam kehidupannya itu mempunyai sifat lupa dan terkadang melaksanakan sebuah kesalahan. Pada padanan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahallul khata wan nisyan, majappu idi rupa tawi onron naki atak kalufang, majappu idi rupa tawi onron naki atak kasalang. Kita ini manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Bahkan napanasaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, kullu bani adam khata'un wa khaira khata'ina at-tawwabun. Majappu idi ana epona Adam tuor yasal lebok na tanai mesti dalam kehidupannya itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Puraki punnai dosa, sudah melaksanakan sebuah kehilafan. Wa khaira khata'ina at-tawwabun. Maka dia Nabi ta sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan, sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kehilafan adalah orang yang bersegera mohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yero kesinna pun Allah taala pak. Nafancaji ki idi rupa tawi dalam kondisi punya kekurangan adalah kesalahan dan kehilafan. Onronna ki idi at-takalufangi. Nikia famasina pun Allah taala. Nafancaji wiset di pasal pun Allah taala. Nawadding ifake iya rega ifake guna sarekom ki lolongan at dampung pun Allah taala. Apa itu? Allah mendesain yang namanya istighfar. Nafancaji bi Allah taala se di fasalang yang itu istighfar sarekom mengiidi atanna yang senantiasa khilaf lupa dan lalai sarekom mengiro fasalangnya ifakiguna untuk mendapatkan lolongan dan pengenna ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagusnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu perkara yang kita lakukan, yang kita pakai untuk beristighfar mohon ampun, yaitu astaghfirullahal azim. Nafancajiwi Allah taala istighfar untuk menjadi alat sarekom menyero atanna marepei memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ni kamelo ipasi bawa madeceng. Maka dah ternyata yero istighfar tinyami bawang akatana pun Allah taala neloraki nak dampengi. Istighfar itu bukan hanya tujuannya untuk memohonkan ampunan atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar mega akegunganna, mega robarakana, banyak fadilah dan banyak keutamaan di balik istighfar yang Allah inginkan kepada kita. Jemaah dimulakan Allah, agar farai barakana keutamaan ayarega fadilana ya sangi istighfar. Selain daripada kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, banyak fadilah, banyak kegunaan daripada kita memperbanyak kalimat istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zaman dimulakan Allah, yakko angka kitur ya lebok na tanai ifa biasa alita puadai rampai astaghfirullah. Senantiasa kita bersikir beristighfar kepada Allah, maka keutamaannya yero tawe nalolongan ya sengi pamasina pun Allah taala. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, maka fadilahnya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Istighfar ko elo toba ko ler Allah Ta'ala la'allakum turhamun, sarekom ko lolong pamasi pungale Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah? Musti di mana melok mana kit lolong pamasina Allah Ta'ala. Na nigi tahu lolong pamasina Allah Ta'ala insyaallah madecing atau tongan nari lino lebih pada cenna atau tongan nari akhirat. Nah sahabat, ternyata at-tamaratta rilalanna suruga bukan karena ibadah yang kita laksanakan, tetapi at-tamaranna sediata lauri surugana Allah Ta'ala. Nah sahabat, engkan nami koritu pamasina Allah Ta'ala. Dan salah satu caranya kita mendapatkan rahmat dari Allah, la'allakum turhamun, yaitu memperbanyak istighfar di dalam kehidupan kita di alam dunia. Yang kedua, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar barakana istighfar. Apa itu keutamaan daripada istighfar? Di antaranya adalah lolongaki amau fereng. Orang yang banyak mengucapkan istighfar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang ada di dalam catatan amalnya yang terdapat di dalamnya banyak istighfar. Liwa parannunna liwa paufana ya angkaina punnaina tarime amal catatan amalanna nariwattunna dalam kondisi bahagia. Ufa paufana taur lolongangi amalan catatan amalannya na engke alena maufa riolona Allah Ta'ala. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan nanti di akhirat, di mana kita nanti setiap individu manusia natarime catatan amalnya, naritungket nawereki Allah Ta'ala catatan amalia kita. Mitau mana kipa penadita dalam kondisi rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakam catatan amalatta iromaege dosata daripada banyak amal ibadah kita. Mitau mana tahu, tetapi di sisi orang yang banyak istighfar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amau fureng tona punnai nariwattuna yereng ya sangi catatan amalnya na engke alena ifariorenno pole Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingin beruntung maufur di sisi Allah Ta'ala, tafaigai istighfar ta lauri Allah Ta'ala. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, agar barakana istighfar. Apa fadilah daripada keutamaan daripada kita membaca istighfar? Di antaranya adalah kita akan didatangkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jemaah dimulakan Allah, nigi tahu nafaigai alena istighfar ya lebok natanai. Majappu maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifalomui dimurahkan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malumu dalek tak yakko maige istighfar tak lari Allah Ta'ala. Yakko angka yeswe tahu madodo dalekna, ya rega makurat dalekna. Mungkin bisa jadi madodo toy ya rega makurat toy istighfar na lari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, yakomilo ifalomoi dalek tapole Allah Ta'ala, perbanyaklah istighfar. Nama kadana Allah Ta'ala dalam surah Nuh ayat yang ke-12. Maka dia Allah Ta'ala, wa yumdidakum bi amwal, beristighfarlah tafaigai istighfar ta nasabah itu istighfar. Maka dia Allah Ta'ala, Allah akan memurahkan dan melapangkan rezeki hambanya. Selanjutnya dia dimulakan Allah, barakahnya ya istighfar yakko angka rilalanna ya onrongewe
namaitani alena makbaini. Sudah lama dia mendapatkan pasangan. Nekam de pagaga letuk makokoro de pagaga keturunanna. De pagaga ya langir pole pungala ta'ala wat dijaji madodong ya rega makurang atau bahkan de gaga istighfar na lori pungala ta'ala. Ya komelo ki lolongang anak keturunan, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ini, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, banyaklah istighfar maka Allah akan memperbanyak anakmu. Betul na ada nigi tahu melo lolongang anak cucu turunan, maka perbanyaklah istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jangan dimulakan Allah, upanna firo, kapan waktu terbaik kita mengucapkan istighfar? Tentunya kalimat ini, kalimat istighfar, tega waktu nawadding ifwada tafwada memani, tega waktu nawadding ibaca tabaca memani. Tetapi zaman dimulakan Allah, ada waktu-waktu yang mustajab ketika kita ingin beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang naritu ritungke purata tetonga sumpajang, baik sumpajang perlu dan nia sumpajang sunnah. Setiap kali selesai kita melaksanakan ibadah solat maupun solat fardu ataupun solat sunnah, perbanyaklah istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi ta riwayatun natutu sumpajanna nasibawai bereseleng assalamualaikum, assalamualaikum. Kalimat yang paling pertama Nabi katakan, ucapkan adalah astaghfirullahal azim. Yang kedua, tempat di mana kita beristighfar di hadapan Allah yaitu di saat pagi dan petang. Riwattunna mumpokna matanna asoi, dan nia riwattunna melokna talla matanna asoi. Pagi dan petang perbanyaklah istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir zaman dimulakan Allah, waktu yang mustajab kita beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu waktu sahar, riwayatu makan sahur, di waktu sahar, di waktu menjelang terbitnya fajar. Maka dana Allah taala dalam surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar, perbanyaklah istighfar di waktu ashar, di waktu sahar, ya rega di waktu sahur, yaitu menjelang terbitnya fajar. Kapan itu menjelang terbitnya fajar? Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekira-kira waktu saat kita membaca 50 ayat, kurang lebih barangkali 15 atau 10 menit sebelum salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga lisan ini mampu dimudahkan kita memperbanyak istighfar, dan dengannya insyaallah lolongak ki ala siaga egana barakah risesena yor istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita sehingga insyaallah sininna ampe kedota diniatkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperbanyak beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.